Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penikmat kisah-kisah misteri dan cerita tentang makhluk astral yang tak kasat mata. Dimanapun sahabat semua berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Jumpa lagi bersama saya Untung Prasetyo yang akan kembali melanjutkan kisah dari Satrio Wicaksono, sang titisan dari Empu Jumantara. Jika pada episode sebelumnya Satrio yang sedang berusaha menyelamatkan Sukma dari Supono tidak sengaja bertemu dengan sosok Pak Manto yang ternyata menyimpan hulu keris Jantaka atau keris Empu Jumantara, dan akhirnya dia berhasil menyatukan bilah keris tersebut. Maka pada episode kali ini akan ada sebuah warisan lain dari leluhurnya yang akan kembali didapatkan oleh Satrio. Dan selain itu, Satrio serta keluarganya juga mendapatkan musibah besar yang membuat Bu Arum merasa sangat terpukul dengan kenyataan pahit itu. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, buat sahabat semua yang belum subscribe channel Hanya Cerita Misteri, jangan lupa dan jangan ragu untuk menekan tombol subscribe-nya dan juga tombol like-nya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar sahabat semua tidak ketinggalan kisah-kisah menarik yang akan terus kami sajikan. Oke, bagaimana keseruan dari kisah Satrio ini? Mari kita simak ceritanya. Malam itu, di ruang tengah rumah Lejono, Satrio duduk bersila di atas tikar dengan wajah tenang, namun dari sorot matanya menggambarkan sebuah beban yang sangat berat. Suaranya terdengar pelan, namun sangat jelas ketika dia menceritakan perjalanan spiritualnya, mulai dari pertemuannya dengan Mbah Gumilar, lalu pengalaman mistis pertamanya, serta gangguan-gangguan yang mulai dialaminya setelah kembali ke Jakarta. Tidak lupa Satrio juga menceritakan perjalanan batinnya bersama Mbah Jogo yang akhirnya mengungkap sebuah rahasia besar tentang kematian ayahnya. Tidak lupa juga Satrio menceritakan pertempuran gaibnya melawan Ki Tarno setelah dia membantu Sukma Pak Haryo hingga sampai dirinya mampu membawa kembali Sukma Supono yang hampir 2 tahun dibelenggu oleh Wanarasoma. Bu Arum mendengarkan dengan seksama sambil sesekali menatap Satrio dengan mata yang berkaca-kaca. Sosok ibu yang sangat menyayangi putranya tidak menyangka jika dia harus kembali mengalami sebuah permasalahan besar yang terkait langsung dengan sosok-sosok makhluk tak kasat mata dan juga orang-orang yang memiliki ilmu-ilmu kesaktian tinggi. Padahal sebisa mungkin Bu Arum telah menyembunyikan semua kisah masa lalunya, mulai tentang kematian suaminya dan juga tentang pengalaman pahitnya sewaktu Satrio masih kecil dulu. Tapi sepertinya takdir berkata lain. Bu Arum pun tidak dapat menyalahkan Satrio meski di hatinya terselip rasa kecewa yang begitu besar. Di sisi lain, Bule Ayu tampak terlihat sangat tenang. Adik kandung dari mendiang ayah Satrio itu sepertinya tahu jika keponakannya itu akan mewarisi apa yang dulu telah dimiliki oleh ayahnya. Sementara kedua adik perempuan Satrio hanya bisa terdiam dengan wajah mereka yang menggambarkan kekaguman, ketakutan, dan juga kekhawatiran. Keheningan pun menyelimuti ruang tengah setelah Satrio menuntaskan ceritanya. Hanya suara jangkrik dari halaman yang sesekali terdengar menyela. Semua larut dalam pikiran masing-masing dan mulai merasakan sebuah ketakutan yang sama. Bu Arum mengusap matanya yang mulai basah, lalu menghela nafas seolah dia ingin menumpahkan seluruh beban yang mulai berdatangan di hati dan pikirannya. Semua yang terjadi pada Satrio bukanlah sebuah kebetulan semata, Mbak Yu. Itu semua karena sebuah takdir yang memang telah digariskan. Sekarang kita harus tetap tenang dan bersama-sama memikirkan jalan keluarnya, ujar Lek Jono yang sedari tadi hanya menyimak semua yang diceritakan oleh Satrio. Iya Lek, aku tahu itu. Aku hanya kembali teringat pada saat dimana aku menemani Mas Hardono
yang terus berjibaku melawan orang-orang jahat itu, Le. Balas Bu Arum yang mencoba menenangkan dirinya. Aku tahu ini semua bukan salah Satrio, tapi aku tidak ingin merasakan kekhawatiran yang sama seperti dulu. Dan aku juga tidak mau sampai kehilangan orang yang aku sayangi lagi, Le. Imbu Bu Arum menjelaskan. Bule Ayu yang sedari tadi hanya diam akhirnya angkat bicara. Suaranya lembut namun mengandung ketegasan yang tidak bisa diabaikan. Sampean harus tenang, Mbak Yu. Satrio bukanlah Mas Handoko. Meski darahnya sama, tapi tentunya jalan hidup mereka berbeda. Dan satu hal yang pasti, dia tidak sendirian, Mbak. Kali ini kita semua harus berjalan bersamanya. Bukan hanya sebagai keluarga, tapi sebagai penjaga warisan leluhur yang telah lama tidur. Ujar Bule Ayu sambil menatap Satrio dalam-dalam dan menoleh pada Wulan serta Ranti yang duduk saling menggenggam tangan. Kalian pun akan ikut merasakan perubahan itu, Duk. Karena saat kekuatan besar bangkit, tidak satupun dari darah kita yang akan luput dari dampaknya. Tapi jangan takut, jika kita tetap bersama, tidak ada satupun dari mereka, baik dari dunia ini maupun dari dunia lain yang mampu menghancurkan kita. Imbuh Bule Ayu sambil tersenyum dan mengusap kepala Ranti yang masih berusia sangat muda itu. Ranti menggigit bibir bawahnya dan berusaha menahan air matanya, sementara Wulan hanya bisa mengangguk pelan seolah mencoba menerima semua kenyataan yang baru saja disodorkan di hadapan mereka. Aku tidak meminta semua ini, Bule, Pak Le, tapi aku juga tidak bisa lari darinya. Aku pernah berpikir untuk meninggalkan apa yang aku dapatkan sejak awal, tapi setiap kali aku mencoba, selalu ada yang menarikku kembali. Seolah semesta ini tidak akan membiarkan aku hidup dengan tenang sebelum semuanya selesai, ujar Satrio dengan suara bergetar. Bu Arum menatap anaknya dengan mata sembab lalu mendekatinya dan memeluknya erat dari samping. Pelukan itu bukan hanya sebuah pelukan ibu kepada anak tapi juga sebuah upaya terakhirnya untuk melindungi Satrio dengan sisa kekuatan yang dimilikinya sebagai seorang ibu. Apapun yang akan terjadi, kita akan hadapi bersama, Le. Ibu akan mendukungmu walaupun ibu tidak memiliki kemampuan apa-apa seperti bulemu ini. Ucap Bu Arum yang membuat hati Satrio merasa lega sekaligus merasa bertanya-tanya tentang kemampuan yang dimiliki oleh Bule Ayu. Satrio membalas pelukan itu dengan mengangguk pelan, air matanya pun jatuh membasahi pipinya dan berbagai macam perasaan muncul dalam hatinya. Ada rasa haru dan juga rasa bahagia, namun ada juga rasa takut dan penuh kekhawatiran. Semuanya muncul menjadi satu. Terima kasih, Bu. Maafkan Yoyo, bisiknya sambil terus memeluk ibunya. Di luar rumah angin malam mulai berhembus lebih kencang. Pepohonan bergoyang pelan seiring bisikan alam yang mulai menyampaikan kabar bahwa penjaga warisan leluhur telah bangkit dan siap untuk mengembalikan apa yang telah hilang dan terus menjaganya hingga ke masa depan. Suasana tegang dan penuh tekanan pun berangsur membaik dan perlahan digantikan oleh suasana yang penuh kehangatan. Walau malam semakin larut, namun mereka semua terus melanjutkan obrolan mereka. Dan di saat itulah Bule Ayu dan juga Bu Arum mulai menceritakan dengan detail tentang sosok Hardono Wicaksono dan tugas besar yang dimilikinya setelah dia menikah dengan Bu Arum. Selain cerita yang mengacu pada sebuah batu mustika yang berada di makam kerajaan kuno di desa kelahiran Bu Arum, Bule Ayu pun menceritakan tentang sebuah baju surjan lurik yang merupakan warisan dari terah keluarga Wicaksono. Menurut Bule Ayu, baju surjan tersebut memiliki kesaktian yang mampu menjadi tameng atau pelindung serta menambah kekuatan dari pemakainya. Surjan itu masih tersimpan baik di rumahnya dan menurut Bule Ayu lagi, ayahnya serta kakeknya dan juga kakek buyutnya tidak mampu mengenakan baju surjan tersebut. Bahkan ayah Satrio pun tidak sanggup memakainya meski dia dikenal memiliki kesaktian paling tinggi di keluarganya. Bule Ayu lantas melanjutkan ceritanya, kini dengan sorot mata yang seolah menyiratkan betapa pentingnya warisan tersebut.
Baju Surjan Lurik tua yang disimpan di ruang dalam rumah itu bukan sembarang pakaian. Konon kain itu dijahit dengan benang emas dan diberkati dengan doa-doa dari para leluhur. Surjan itu bukan hanya akan menyatu dengan pemilik darah yang mampu menyelaraskan diri dengan energi leluhur, dan hingga saat ini belum ada satupun dari keturunan sebelumnya yang sanggup mengenakannya. Keheningan kembali menyelimuti ruang tengah rumah Lek Jono. Hanya sesekali terdengar suara dedaunan bergesekan di luar, dibelai oleh angin malam yang semakin dingin. Setelah mendengar penuturan panjang dari bule ayu, semua mata kini tertuju pada sosok Satrio. Diam-diam, semua yang berada di ruangan itu menyimpan pertanyaan yang sama dalam hati mereka. Mungkinkah kini waktunya telah tiba, dan mungkinkah Satrio adalah orang yang ditunggu oleh Surjan itu selama ini? Bule ayu pun bangkit perlahan lalu berjalan menuju kamar tua di sisi timur rumah yang sudah jarang dibuka. Derit pintu kayu tua menggema lirih menambah nuansa mistis malam itu. Tidak lama kemudian, dia kembali dengan sebuah kotak kayu berwarna coklat tua yang dibungkus dalam selendang batik lawas. Dan dengan penuh kehati-hatian, dia duduk kembali di depan mereka lalu membuka ikatan kain itu perlahan dan membuka kotak kayu tua tersebut. Dari dalamnya tampaklah sebuah baju Surjan Lurik berwarna coklat gelap bercorak garis emas samar, yang warnanya tetap menyala meski telah termakan waktu. Aura dingin seketika menyebar dari pakaian itu membuat bulu kuduk mereka yang ada di ruangan itu berdiri. Wulan menggenggam tangannya erat-erat, sementara itu Ranti terlihat memeluk Bu Arum sambil berdoa dalam hatinya. Surjan ini sejak dibuat pada masa Mbah Buyut Sastro Wicaksono tidak pernah benar-benar dikenakan, Le. Dia menolak siapapun yang tidak mampu menyeimbangkan dirinya dengan darah leluhur dan niat yang murni, ujar bule ayu lirih seakan sedang berbicara pada dirinya sendiri. Tapi entah mengapa, sejak Satrio kembali dari Jakarta, aku sering bermimpi melihat Surjan ini menyala dalam cahaya. Dan Mbah Buyut terus datang dalam mimpiku, Mbak, imbuh bule ayu sambil menatap ke arah Bu Arum. Satrio hanya menatap Surjan Lurik itu tanpa bersuara, tapi tidak lama kemudian ada sesuatu yang bergetar dalam dirinya. Dia merasa ada sebuah tarikan halus dari dalam darah dan jiwanya, seolah-olah baju itu memanggil namanya melalui energi yang mulai berpendar. Tanpa ragu, Satrio pun mulai mengulurkan tangannya, dan ketika jari-jarinya menyentuh kain itu, dia kembali masuk ke dalam sebuah masa lalu yang menggambarkan masa di mana kakek buyutnya berada. Sama seperti biasanya, kesadaran Satrio mulai berpindah dari dunia nyata ke alam lain pada masa lalu. Di sana, dia melihat sosok lelaki bertubuh tegap sedang duduk bersila dan memancarkan aura yang begitu lembut namun sangat kuat. Di depan sosok lelaki tersebut ada sebuah lipatan baju dengan corak yang sama dengan yang baru saja dilihatnya. Dan pada puncaknya, Satrio mendengar sosok lelaki tua itu berkata tanpa sedikit pun menatap ke arah Satrio. "Aku wariskan Surjan ini kepadamu, Le. Semoga kau berjodoh dengan warisan dari para leluhur kita ini," ujar sosok lelaki itu sambil terus menundukkan wajahnya dan tidak sedikit pun membuka kedua matanya. Beberapa saat kemudian Satrio tersadar dan kembali berada di tengah-tengah keluarganya. Namun apa yang baru saja dialami oleh Satrio membuat bule ayu tersenyum kepadanya sambil menganggukkan kepalanya. "Gunakanlah apa yang kamu miliki sekarang ini sebagai bentuk tanggung jawab, Le. Bukan sebagai senjata untuk sekedar memperkuat dan memperkaya diri, bukan juga sebagai alat untuk mendapatkan apapun yang bersifat duniawi. Kau harus tetap pada jalan hidupmu sebagai seorang yang memiliki tugas, mengembalikan keseimbangan yang perlahan telah rusak ini," ujar bule ayu dengan penuh ketegasan. Malam pun semakin larut dan kehangatan yang terbangun dalam ruangan itu kian terasa. Meski lelah dan mata mulai terasa berat, tapi tidak ada satupun dari mereka yang beranjak dari tempat duduknya. Peristiwa yang baru saja terjadi menjadi semacam peneguhan bahwa perjalanan Satrio ke depan akan semakin dalam dan semakin rumit serta syarat akan tanggung jawab besar.
Satrio menunduk memandangi kedua tangannya seolah masih bisa merasakan getaran dari kain surjan yang barusan disentuhnya. Suasana batinnya bercampur aduk, di satu sisi ada kebanggaan dan kekuatan baru, namun di sisi lain sebuah beban besar mulai menekan dadanya. Bayangan wajah sosok leluhur itu masih tergambar jelas dalam pikirannya, dan kata-kata yang diucapkan seolah membekas seperti mantra yang mengendap di dalam hatinya. Minumlah dulu, Le. Tubuhmu baru saja menyeberang jauh kan? Kau butuh menambatkan kembali jiwamu di sini. Ujar Lek Jono perlahan namun terdengar tegas. Satrio pun menerima segelas air yang diberikan oleh lelaki yang sudah dianggap sebagai ayah kandungnya sendiri itu. Dia meneguk pelan air itu dan merasakan dingin yang sangat menyegarkan. Nafasnya menjadi lebih teratur, dan perlahan dia mulai bisa meresapi seluruh peristiwa malam itu dengan lebih jernih. Apapun yang akan terjadi, kau tidak sendirian, yo. Apapun nanti yang akan kau hadapi, kami akan selalu menjadi tempatmu bersandar. Ucap Bu Arum dengan suara bergetar namun cukup untuk meredakan ketegangan yang tersisa di hati Satrio. Bule Ayu yang sedari tadi terus memandangi surjan itu kini menutup kembali kotak kayu tersebut lalu membungkusnya dengan kain selendang batik yang sama. Biar bule simpan dulu surjan ini, Le. Besok kita harus melakukan sebuah ritual untuk menyerahkan dan menerima surjan ini. Ujar bule Ayu dengan lirih yang langsung disambut dengan anggukan kepala oleh Satrio. Malam itu berakhir dalam diam namun bukan karena lelah. Semua hati di ruangan itu sedang bersiap entah untuk hari-hari yang akan membawa cahaya atau hari-hari yang justru mengantar mereka kepada kegelapan yang harus dilawan bersama. Dan di tengah semua itu, satu hal telah menjadi jelas. Kini Satrio bukan lagi anak muda biasa. Dia adalah penjaga warisan, pewaris tanggung jawab, dan mungkin pemantik dari kebangkitan serta keseimbangan yang telah lama hilang. Ketika malam semakin larut dan semua orang bersiap untuk segera tidur, tiba-tiba saja Satrio, Bu Arum, Bule Ayu, Lek Jono, Wulan, dan juga Ranti dikejutkan dengan suara dari dering telepon genggam milik Bu Arum yang tergeletak di dalam kamarnya. Mendengar suara itu, tiba-tiba saja Bu Arum merasakan sesuatu yang tidak biasa, seolah ada firasat buruk yang sedang menghampirinya. Bu Arum pun bergegas berjalan ke arah kamar tempat tidurnya, dan dia pun langsung meraih telepon genggamnya yang terus berdering serta berkedip-kedip yang cahayanya menerangi ruang temaram kamar itu. Dan ketika dia mengangkat panggilan dari ponselnya, Bu Arum pun dibuat terkejut dengan suara panik dari balik telepon genggamnya. Halo, Bu Arum, ini saya Pak Darman. Ujar seorang pria yang terdengar sangat panik kala itu. Iya Pak Darman, ada apa Pak? Malam-malam begini kok telepon saya? Balas Bu Arum yang penasaran dengan apa yang ingin disampaikan oleh tetangganya yang berada di Jakarta kala itu. Ibu yang sabar ya, ini saya mau ngabarin kalau sekarang rumah ibu kebakaran. Sekarang saya dan warga lainnya sedang berusaha memadamkan apinya Bu, sambil nunggu pemadam kebakaran datang. Ujar Pak Darman dari ujung teleponnya mengabarkan. Tubuh Bu Arum seketika lemas mendengar kabar itu. Matanya terbelalak, tangannya gemetar menggenggam ponsel dan wajahnya langsung terlihat pucat pasi. Suara Pak Darman yang masih terdengar di seberang menjelaskan keadaan dengan cepat dan gugup, tapi pikiran Bu Arum seketika itu menjadi kosong. Dan seketika itu juga dia tidak mampu berkata apa-apa. Satrio yang sejak tadi berdiri di ambang pintu segera menghampiri ibunya dengan rasa penasaran yang mulai menggelayuti pikirannya. Dia pun menanyakan siapa yang menelponnya larut malam begini dan apa yang dikabarkan oleh orang itu. Loh, ibu kenapa Bu? Siapa yang telepon? Tanya Satrio dengan wajah yang terlihat cemas. Bu Arum menatap anaknya dengan sorot mata penuh guncangan lalu menjawab lirih. Pak Darman, Le. Pak Darman yang baru saja menelpon. Dia mengatakan kalau rumah kita terbakar, Le. Balas Bu Arum dengan isak tangis yang mulai membelah kesunyian malam itu. Dalam sekejap seluruh anggota keluarga yang mendengar langsung tersentak.
Ranti langsung menutup mulutnya menahan isak, sementara Wulan menunduk menggenggam tangan bule ayu yang kini ikut berdiri dengan wajah yang terlihat cemas. Lek Jono berjalan mendekat dan bertanya dengan pelan. "Kebakaran? Bagaimana bisa?" tanya Lek Jono penasaran. Satrio memejamkan mata sejenak mencoba meredam amarah dan gejolak yang mulai bergemuruh dalam dadanya. Bukan karena kehilangan harta benda, tapi karena firasatnya sendiri yang sempat muncul beberapa waktu lalu saat meninggalkan Jakarta. Kini seolah semuanya terbukti. Ada sesuatu atau seseorang yang tidak ingin dirinya melanjutkan jalan takdirnya. Bu Arum pun hanya bisa menangis sambil terus mengusap air mata yang mulai membasahi pipinya. "Iya Pak Le, Pak Darman dan warga katanya sedang berusaha memadamkan api," ujar Bu Arum yang merasa pasrah dengan apa yang sedang terjadi kala itu. Satrio menatap keluar jendela ke arah pekatnya malam. Dalam benaknya muncul wajah Mirna, Kitarno, Barong dan juga Harto serta orang yang bernama Pak Manto dan juga Kijaya serta orang yang bernama Cokro Subeno. Bisa jadi ada kekuatan yang berusaha untuk mencelakai keluarganya dengan membakar rumah itu. Walau merasa tidak dapat berbuat apa-apa lagi, Satrio pun berinisiatif untuk menghubungi Pak Darman dan menanyakan keadaan di sana. Satrio menekan layar ponsel dengan tenang meski jantungnya berdegup dengan kencang. Dia berjalan keluar rumah, berdiri di teras yang gelap hanya diterangi lampu temaram dari dalam. Angin malam berhembus pelan, tapi rasanya tidak cukup untuk menenangkan gejolak dalam hatinya. Ketika sambungan telepon terhubung, dia mendengarkan dengan seksama setiap kata dari Pak Darman dan memetakan dalam pikirannya sejauh mana kerusakan yang telah terjadi. Setelah panggilan itu berakhir, Satrio kembali ke dalam rumah. Tidak satupun kata keluar dari mulutnya, tapi sorot matanya terlihat berubah. Ada ketegasan yang tidak tergoyahkan, dan semua orang di ruangan itu bisa merasakan. Aura yang dulunya hanya samar kini mulai terlihat jelas membungkus dirinya seperti bayangan cahaya yang tenang namun terlihat menyala. "Yang terbakar hanya rumah kita saja, Bu. Tidak sampai menjalar ke rumah-rumah lain," ujar Satrio dengan tenang setelah duduk di kursi kayu ruang tamu rumah Lejono. "Maafkan Yoyo ya, Bu. Karena sepertinya ini semua ada sangkut pautnya dengan apa yang telah terjadi pada Yoyo," imbuh Satrio sambil menghela nafasnya. "Loh, maksudmu apa, Tole? Ini adalah sebuah musibah. Dan ini semua terjadi di luar kendali kita," sahut Lejono yang mencoba menguatkan hati Satrio. "Apa yang Pak Lemu katakan itu benar, Yo. Apa yang menimpa kita hari ini adalah sebuah musibah. Dan kita tidak dapat menyalahkan siapapun atas apa yang telah terjadi," sambung bule ayu dengan tenang. "Kalau ini semua adalah sebuah pertanda, mungkin takdir meminta kita untuk tinggal di desa, Le. Karena mungkin jika kita kembali ke Jakarta, itu malah akan membahayakan kita semua," ujar Bu Arum dengan bijak. "Iya, Bu. Mungkin memang benar apa yang Ibu katakan itu. Tapi besok Yoyo harus kembali ke Jakarta, Bu. Karena setidaknya kita harus mengucapkan terima kasih kepada Pak Darman dan para tetangga lainnya. Serta kita juga akan meminta maaf atas apa yang telah terjadi," balas Satrio dengan penuh ketenangan. Malam itu pun kembali diselimuti keheningan, namun kali ini bukan karena ketakutan, melainkan karena ketegasan sikap dan keputusan yang telah diambil. Semua yang ada di ruangan itu bisa merasakan bahwa Satrio telah benar-benar berubah. Bukan lagi sekedar pemuda yang mencari jawaban atas misteri hidupnya, melainkan sosok yang telah menerima peran dan tanggung jawab besar yang diwariskan oleh para leluhurnya. Bule ayu memandangi Satrio dengan sorot mata bangga. Diam-diam dia merasakan sesuatu yang telah lama dinantikan mulai tumbuh dari dalam diri keponakannya itu. Sebuah sinar pewaris sejati dari Trah Wicaksono telah kembali hadir di tengah keluarga yang nyaris habis. Bu Arum mengangguk pelan, menyadari bahwa tidak ada lagi gunanya menahan Satrio dari jalan hidupnya. Dia tahu betapa beratnya peran itu. Satrio sudah ditakdirkan untuk melaluinya.
Yang bisa dia lakukan kini hanyalah mendoakan dan memastikan bahwa anaknya itu tidak kehilangan arah dalam setiap langkah yang akan dia tempuh. Sementara itu, Wulan dan Ranti duduk berdampingan saling menggenggam tangan dengan erat. Meski masih diliputi rasa takut dan cemas, mereka juga mulai mengerti bahwa kakak mereka bukan lagi sekedar anggota keluarga, tapi telah menjadi semacam penjaga bagi lebih dari sekedar darah dan rumah, tapi juga bagi sesuatu yang jauh lebih besar dari itu. Menjelang dini hari, Lek Jono menyarankan semua orang untuk beristirahat karena besok akan menjadi hari yang panjang. Namun Satrio yang masih duduk di kursi kayu itu hanya menatap jauh ke arah jendela di mana bintang-bintang mulai tampak redup tertutup kabut tipis. Di dalam dadanya suara leluhurnya masih menggema. Di balik pikirannya dia mulai merancang langkah-langkah berikutnya, bukan hanya sekedar kembali ke Jakarta, tapi juga untuk mengungkap siapa sebenarnya yang mencoba menghancurkan keluarganya. Apakah dia Cokro Subeno? Atau mungkin dari Pak Manto yang merasa kehilangan hulu keris yang telah lama disimpannya. Satrio tahu jika api yang membakar rumahnya hanyalah isyarat bagi pertempuran sesungguhnya yang belum dimulai. Dan dia telah siap untuk menghadapi siapapun musuh-musuhnya dan apapun yang akan dihadapinya. Keesokan harinya ketika Satrio sedang bersiap untuk berangkat ke Jakarta, Bule Ayu pun mengadakan upacara penyerahan warisan dari leluhurnya. Walaupun sangat sederhana, tapi ritual itu adalah syarat untuk menyerahkan dan menerima baju surjan lurik yang diharapkan memang berjodoh dengan Satrio. Pagi itu, Satrio mengenakan kain jarik dan atasan putih polos lalu duduk bersila di hadapan Bule Ayu yang kini telah mengenakan pakaian adat lengkap. Di samping mereka, Bu Arum, Lek Jono, Wulan, dan Ranti menyaksikan prosesi dengan tenang dan penuh rasa hormat. Di tengah ruangan, sebuah dupa menyala perlahan mengeluarkan aroma cendana yang menyelimuti udara dengan wangi yang menenangkan. Bule Ayu mengambil surjan lurik itu dari kotak pusaka yang diletakkan di depan altar kecil. Dia lalu mengangkat tinggi-tinggi ke atas kepala dan mulai melafalkan mantra-mantra dalam bahasa Jawa kuno yang merupakan sebuah doa warisan turun-temurun dari Trah Wicaksono yang hanya bisa diucapkan oleh mereka yang memahami makna dan tujuannya. Setiap bait mantra yang diucapkan terasa seperti membelah ruang dan waktu. Aura yang keluar dari surjan lurik itu semakin kuat, seolah merespon kehadiran Satrio yang kini telah dipilih oleh leluhur untuk meneruskan sebuah tanggung jawab besar. Cahaya lembut tampak memendar samar dari kain surjan itu, seolah menjawab bahwa waktunya memang telah tiba. Setelah selesai membaca mantra, Bule Ayu menurunkan surjan itu dan memandang ke mata Satrio. Tanpa berkata-kata, dia mulai membuka keenam kancing pada bagian leher baju surjan tersebut, lalu melanjutkan pada kelima kancing yang ada di bagian depannya. Selanjutnya, Bule Ayu memakaikan baju surjan lurik itu ke tubuh keponakannya. Pada saat itu juga, udara di ruangan seolah berhenti berhembus. Semua mata menatap ke arah Satrio, dan tubuhnya pun sedikit bergetar saat surjan itu menyentuh kulitnya. Tidak seperti para pendahulu sebelumnya yang merasa sesak atau bahkan terpental, Satrio justru merasa dadanya hangat dan merasa tenang. Kain itu tidak menolak, tapi justru memberi energi lain pada tubuh Satrio. Selain tidak mengalami keanehan seperti sesak nafas atau tubuh yang terasa panas, tanda bahwa surjan itu telah menerima Satrio adalah tampak dari garis emas yang perlahan memancar lebih terang dan perlahan kembali redup serta menyatu dalam warna lurik yang kelam tapi elegan. Lek Jono yang menyaksikan semua itu hanya bisa mengangguk pelan, sementara Bu Arum menatap putranya dengan mata berkaca-kaca. Dia tidak mampu menyembunyikan rasa bangga sekaligus rasa khawatir di hatinya. Dengan suara rendah namun pelan penuh kekuatan, Bule Ayu akhirnya berkata, "Mulai hari ini kau resmi menjadi penerus dari garis darah Wicaksono. Jangan pernah lupa jati dirimu, Le. Leluhur tidak akan pernah meninggalkanmu selama niatmu tetap lurus," ucap Bule Ayu yang terdengar lembut namun penuh ketegasan.
Setelah kata-kata itu terucap, suasana ruangan kembali hening seolah semesta pun tengah memberi penghormatan pada sebuah peristiwa besar yang baru saja terjadi. Baju surjan lurik yang telah menyatu dengan tubuh Satrio kini menjadi simbol bahwa garis leluhur Wicaksono telah menemukan penerusnya. Satrio menarik nafas dalam-dalam dan merasakan bagaimana energi dari dalam dirinya perlahan berpadu dengan kekuatan halus yang merambat dari kain lurik tersebut. Ada getaran lembut yang menenangkan sekaligus menegaskan keberadaan tentang sebuah kekuatan baru dalam tubuhnya. Sebuah kekuatan yang bukan hanya datang dari pusaka, tapi juga dari kepercayaan dan restu para leluhur yang diam-diam kini berada di sisinya. Wulan dan Ranti yang duduk berdekatan saling menatap dengan mata membulat. Keduanya masih sulit memproses semua yang baru saja mereka saksikan. Kakak mereka yang dulunya hanya tampak sebagai sosok biasa, kini berdiri sebagai pewaris kekuatan turun-temurun yang selama ini hanya mereka dengar dalam kisah-kisah masa lalu. Ingat yo, sekarang kamu telah dipilih. Ini bukan hanya tentang kesaktian, Le, tapi juga tanggung jawab yang besar. Sekarang ibu juga merasa lega, Le, dan ibu merestui langkahmu, ujar Bu Arum yang membuat Satrio merasa sangat bahagia hari itu. Setelah serangkaian prosesi dan upacara ritual tersebut, Satrio pun bersiap untuk berangkat ke terminal yang ada di kotanya. Karena perjalanan menuju ke terminal itu memakan waktu hampir 2 jam lamanya. Jadi mau tidak mau dia pun harus berangkat lebih awal agar mendapatkan tiket bus menuju ke Jakarta. Ketika Bu Arum dan Bule Ayu sedang menyiapkan bekal makanan untuk perjalanannya, Satrio pun masuk ke dalam kamarnya dan hendak mengganti pakaiannya. Dan saat itu dia kembali merasakan ada sesuatu yang aneh ketika baju surjan yang dikenakannya seolah menyatu dengan tubuhnya. Baju yang sebelumnya terlihat agak sedikit longgar itu tiba-tiba saja ukurannya berubah lebih mengecil dan terlihat sangat pas di tubuh Satrio. Dan di tengah kebingungannya itu tiba-tiba saja muncul sosok lelaki tua namun memiliki tubuh tegap yang berdiri di belakangnya dan langsung menyapanya seraya mengucapkan salam. Awakmu kuwi pancen wong sing dipilih, Le. Awakmu kuwi pancen satrio sejati, ujar sosok lelaki itu dengan wajahnya yang memancarkan kebijaksanaan dan juga welas asih. Injih, Mbah, matur sembah nuwun. Sembah sungkem kula, Mbah, balas Satrio sambil menundukkan kepalanya seraya memberi sebuah penghormatan. Iyo, Le, pengestuku tanpa nono yole cah bagus, ujar lelaki itu lagi. Kula pundi dados jimat paripe ndayanono ing kasantosan, Mbah. Nuwun sewu, Mbah. Panjenengan iki sinten nggih? Tanya Satrio sambil tersenyum. Hehehe. Aku Sastro Wicaksono, Le. Balas sosok lelaki tua itu yang membuat Satrio menganggukkan kepalanya sambil tersenyum dengan mata berbinar. Setelah itu sosok Mbah Sastro yang merupakan kakek buyut dari Trah Wicaksono menjelaskan jika dialah yang membuat surjan lurik itu. Mbah Sastro juga mengatakan jika untuk saat ini baju surjan itu akan terus melekat pada tubuhnya dan akan tampak ketika dia sedang berada di alam lain. Jadi dalam dunia nyata, surjan itu tidak akan terlihat oleh siapapun. Namun ketika dia berada di dalam gaib, Satrio akan terlihat mengenakan baju surjan lurik tersebut. Satrio mendengarkan setiap kata dari Mbah Sastro dengan penuh hikmat. Suara sang leluhur terdengar tenang namun syarat dengan kekuatan spiritual yang dalam. Kehadirannya bukan hanya sebagai penjelas dari misteri warisan yang kini menyatu dalam diri Satrio, tapi juga sebagai penuntun dalam perjalanan besar yang akan dia tempuh. Aura yang terpancar dari sosok Mbah Sastro begitu menenangkan, seolah waktu berhenti sejenak. Di tengah percakapan mereka, Satrio merasakan hawa di sekelilingnya berubah. Ruangan kamarnya kini terasa jauh dari dunia nyata dan cahaya temaram menyelimuti sekeliling mereka. Dan di belakang Mbah Sastro, samar-samar terlihat bayangan sosok-sosok lain. Mereka berdiri dalam diam dan dalam barisan yang sangat rapi seperti pasukan penjaga yang mengawal sebuah warisan suci. Surjan iki ora mung tameng, Le, tapi uga pengilon.
Yen niatmu olo, surjan iki bakal ilang saka awakmu. Tapi yen niatmu murni, surjan iki bakal nuntun awakmu nganti tekan pungkasane dalanmu. Lanjut Mbah Sastro menjelaskan. Setelah menjelaskan itu semua, perlahan-lahan sosok Mbah Sastro memudar dan bersamaan dengan kabut tipis yang menyelimuti ruangan. Namun sebelum menghilang sepenuhnya, beliau sempat menatap Satrio dengan tatapan teduh yang penuh harap dan juga tanggung jawab. Seketika itu juga Satrio kembali tersadar sepenuhnya. Ruangan tempatnya berada kembali seperti semula, tidak ada lagi kabut, tidak ada suara gaib, dan yang ada hanya pantulan wajahnya sendiri di cermin kayu tua di sudut kamarnya. Tapi kini, meski surjan lurik itu tidak terlihat lagi, Satrio masih bisa merasakannya tetap melekat pada tubuhnya seperti kulit kedua yang menyatu dengan jiwanya. Dia menghela nafas panjang lalu berdiri dan mengganti pakaiannya, dan setelah selesai dia berjalan keluar kamar. Di ruang depan, Lek Jono, Bule Ayu, dan Bu Arum serta Wulan dan Ranti sudah menunggu Satrio. Dan setelah semuanya siap, Satrio pun berpamitan lalu berjalan keluar dari rumah Lek Jono. Tanpa sedikit pun rasa ragu, Satrio melangkah untuk kembali ke Jakarta dan mencari tahu apa yang sebenarnya telah terjadi di sana. Pagi itu masih diselimuti mendung ketika Satrio melangkah keluar dari rumah Lek Jono. Langit terlihat pucat dan dedaunan tampak masih basah oleh gerimis yang turun. Udara terasa sejuk, namun di dalam dada Satrio tersimpan bara tekad yang perlahan mulai menyala. Di belakangnya berdiri 4 sosok yang memandangnya dengan penuh harap, cemas, dan bangga. Bule Ayu, Bu Arum, serta Wulan dan Ranti semuanya terdiam saat Satrio melangkah pergi meninggalkan mereka semua. Jakarta menantinya tidak hanya sebagai kota yang pernah dia tinggalkan, tapi sebagai panggung dari ujian besar yang kini harus dihadapinya. Kebakaran rumah hanyalah tanda permulaan. Di balik asap dan arang itu tersimpan rahasia yang menunggu untuk diungkap, kekuatan yang menanti untuk dilawan, dan kebenaran yang selama ini tersembunyi di antara bayang-bayang. Tidak lupa Satrio pun berpamitan kepada Wanto sahabatnya. Dia pun menyempatkan diri untuk mampir sebentar ke rumah orang tua Wanto. Tapi sayangnya saat itu Wanto sedang pergi ke ladang untuk mengantar bibit kacang yang akan ditanam di ladangnya. Walau merasa agak sedikit kecewa karena tidak dapat berpamitan dengan Wanto, namun Satrio memilih untuk melanjutkan perjalanannya. Di desa itu, kendaraan angkutan menuju ke pasar dan terminal bus di kota akan berangkat setiap 1 jam sekali. Dan dia tidak ingin ketinggalan angkutan yang melalui jalan di desanya itu ketika tepat pukul 8:30. Dengan langkah mantap, Satrio terus berjalan sambil sesekali menyapa orang-orang yang ditemuinya. Setibanya di tepi jalan, Satrio duduk sebentar di kursi bambu dekat warung kecil, menunggu angkutan yang akan lewat. Dia menarik nafas dalam-dalam, memejamkan mata sejenak dan membiarkan pikirannya menyelami keheningan di sekelilingnya. Tidak lama kemudian, suara deru mesin terdengar dari kejauhan. Mobil angkutan yang ditunggunya pun muncul dari balik tikungan dan perlahan mendekat. Satrio berdiri lalu mengencangkan tali ranselnya dan melangkah naik ke dalam mobil itu. Dia tahu bahwa perjalanannya baru saja dimulai. Dan apa yang akan dia hadapi di Jakarta bukan hanya tentang rumah yang terbakar, akan tetapi ada hal-hal yang lebih besar yang mulai menarik dirinya kembali ke pusaran takdir. Namun kali ini dia tidak sendirian. Ada kekuatan yang menyertainya, ada bilah keris Empu Jumantara yang telah memiliki hulu, serta surjan lurik yang menyatu dengan tubuhnya. Dan ada kekuatan batin dari terah keluarga Wicaksono yang kini mengalir lebih deras dari sebelumnya. Ketika mobil angkutan mulai bergerak perlahan, samar-samar Satrio mendengar suara seseorang memanggilnya. Dan kondektur minibus itu langsung meminta sopir untuk menghentikan kendaraannya sambil bertanya kepada Satrio. "Loh mas, itu sepertinya teman sampean," ujar sosok lelaki paruh baya itu sambil terus memandang ke arah sosok pemuda bertubuh agak gemuk yang berlari ke arah mobil angkutannya.
Karena penasaran, Satrio pun menoleh ke arah jendela, dan betapa terkejutnya dia ketika tahu jika orang yang berlari ke arah mobil angkutan itu sambil terus memanggil-manggil namanya adalah Supono. "Loh, awakmu sudah sehat, Thomas?" tanya Satrio setelah Supono duduk di sampingnya dengan nafas tersengal-sengal. "Jangan panggil aku dengan sebutan itu, Thomas. Panggil saja namaku. Karena sampean yang lebih pantas dipanggil dengan sebutan Kang Mas," balas Supono yang membuat Satrio merasa heran. "Loh, kok diam? Ayo berangkat, Lek," ujar Supono kepada kondektur minibus yang terus saja menatapnya. "Kamu mau kemana, Pon?" tanya Satrio sambil mengernyitkan dahinya. "Loh, sampean ini bagaimana, Thomas? Saya yang mau ke Jakarta. Saya mau menemani sampean," balas Supono dengan penuh percaya diri. "Hehehe, kamu ini kalau bercanda kelihatan serius sekali, Pon," ujar Satrio yang tidak percaya dengan apa yang telah dikatakan oleh Supono. "Loh, sampean ini kok tidak percaya, Thomas? Aku ini diminta oleh Mbak Kliwon untuk menemani perjalanan sampean. Dan ibuku juga sudah mengizinkanku," balas Supono dengan wajahnya yang terlihat sangat serius. "Selain itu, mereka memberi sangu yang cukup banyak loh, Mas." Imbuh Supono sambil tertawa. "Yang benar, Topon. Ini yang ngomong kamu apa perewanganmu?" tanya Satrio sambil tersenyum. "Asem, asem. Yang ngomong ya aku, Thomas. Masa Kisoma?" balas Supono sambil menghitung uang pemberian ibunya dan juga Mbah Kliwon. "Iki tenan loh, Mas. Aku ndak bercanda. Kemarin Mbak Kliwon bilang kalau aku diminta untuk ikut sampean. Untung saja aku ndak terlambat. Soalnya tadi pas aku dan ibuku sampai di rumah Pak Dejono, awakmu sudah melaku loh, Mas." Imbuh Supono yang semakin membuat Satrio merasa bingung. "Aku ini bukan mau piknik, Pon. Keluargaku sekarang sedang mendapatkan musibah. Rumahku di Jakarta semalam habis terbakar, Pon," balas Satrio dengan wajah yang terlihat tegang. "Iya, Mas. Aku sudah tahu. Tadi ibu sampean cerita juga kok," balas Supono sambil menundukkan kepalanya. "Selain itu, aku juga sedang dicari oleh orang-orang sakti, loh, Pon. Mereka ingin menghabisiku," bisik Satrio dengan suara pelan yang membuat Supono agak sedikit terkejut. "Ya pantas saja Mbak Kliwon memintaku untuk menemani sampean, Mas. Sepertinya sampean ini memang sedang membutuhkan seorang teman. Pokoknya aku siap, Mas. Dan aku tidak takut sama orang-orang itu," balas Supono sambil mengeluarkan energi murninya yang cukup besar hingga membuat kendaraan yang ditumpanginya agak sedikit goyang. "Ya sakarepmu lah, Pon. Kalau itu memang perintah dari Mbah Kliwon, aku juga tidak bisa menolaknya," ucap Satrio yang membuat Supono tersenyum. "Iya, Mas. Mbak Kliwon juga bilang kalau jalan hidupku memang akan bersinggungan sama jalan hidupmu. Aku juga belum mengerti maksudnya apa, tapi aku percaya sama Mbak Kliwon, Mas," balas Supono dengan wajah yang terlihat teduh. Mobil angkutan pun kembali melaju perlahan meninggalkan desa yang masih diselimuti mendung di pagi itu. Di dalam kendaraan, dua sosok pemuda yang duduk berdampingan itu kini mulai larut dalam obrolan yang lebih ringan. Supono masih saja berceloteh sambil sesekali menunjukkan isi tasnya yang dipenuhi dengan berbagai perbekalan. Ada botol air, ada kue kering buatan ibunya, dan bungkus nasi dari daun jati. Satrio hanya bisa tersenyum sambil menggelengkan kepalanya melihat kelakuan Supono. Namun jauh di dalam hatinya dia merasa lega karena kehadiran Supono serasa menghapus kesepiannya. Dia juga merasakan jika aura mereka berdua tampak melebur menjadi satu seperti layaknya orang yang telah lama saling mengenal satu sama lain. Dari jendela pemandangan mulai berubah, sawah-sawah luas berganti dengan perumahan pinggiran kota. Jalanan mulai ramai oleh kendaraan dan hiruk-pikuk mulai menggantikan ketenangan pagi di desa itu. Dan tidak lama kemudian mereka berdua telah sampai di sebuah terminal bus Wonosari.